Yesus yang ketiga, sebuah seri khotbah yang kita sudah mulai 2 minggu yang lalu. Yang pertama kita sudah merenungkan perkataan Yesus tentang pengampunan. Minggu yang lalu Semu Erni membawakan kepada kita perkataan yang kedua, saudara, yang dikatakan oleh Yesus kepada penjahat, bahwa engkau juga berhak atas Firdaus, Bapak Ibu Saudara. Perkataan yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Dan hari ini kita akan membahas perkataan yang ketiga di kayu salib, yaitu anakmu dan ibumu. Itu yang saya ringkas, saudara, menjadi tema kita hari ini. Saudara, sebelum itu mari kita baca sama-sama firman Tuhan dalam Yohanes 19 ayat 26 sampai 27. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dia kasihi berdiri di sana, dia berkata kepada ibunya, "Perempuan, lihatlah ini anakmu." Lalu Yesus berkata kepada murid yang dikasihinya itu, "Inilah ibumu." Sejak itu, murid itu menerima ibu Yesus tinggal di rumahnya. Ini perkataan yang ketiga, saudara, yang dicatat oleh Yohanes. Bapak Ibu Saudara, tahun 2009 ada satu film yang sangat bagus sekali, bahkan film yang booming sekali pada waktu itu, yang diperankan oleh seorang artis yang ternama juga. Mungkin Bapak Ibu Saudara tahu artis ini, namanya Sandra Bullock. Judul filmnya adalah The Blind Side. Ada yang sudah nonton film ini, Bapak Ibu? Ini film yang sudah sangat lama, tetapi kalau dinonton sampai hari ini masih sangat berkesan. Film ini tentang apa, Bapak Ibu Saudara? Film ini tentang seorang wanita atau satu keluarga yang kaya raya yang kemudian mengadopsi seorang pria atau seorang anak muda dari ras Afrika Amerika, Bapak Ibu Saudara, atau biasa lebih dikenal dengan ras kulit hitam di Amerika sana, yang diadopsi kemudian menjadi keluarga mereka. Bapak Ibu Saudara, film ini sangat hebat karena ini dibuat dengan mengangkat konteks Amerika yang waktu itu memang sangat-sangat dingin soal isu-isu tentang rasial. Perbedaan kulit putih dengan kulit hitam, Bapak Ibu Saudara, itu satu permasalahan atau konflik yang tidak pernah selesai sampai hari ini. Tapi film ini kemudian mengangkat sebuah ide cerita yang baru, ide cerita yang membongkar sebuah sekat-sekat di dalam budaya Amerika yang waktu itu sangat membedakan rasial satu dengan yang lain, dengan menampilkan seorang yang kaya raya, yang mengangkat seorang homeless, seorang anak muda menjadi keluarganya, dan kemudian mereka hidup dengan sangat baik, bahkan keluarga ini kemudian membiayai hidup seorang yang kulit hitam ini, saudara, sampai dia menjadi seorang pemain American football yang terkenal. Lebih hebatnya lagi, Bapak Ibu Saudara, film ini diangkat dari kisah nyata. Benar-benar terjadi, Bapak Ibu Saudara. Dan film ini menjadi satu film yang sangat luar biasa. Saya ingat satu scene-nya, Bapak Ibu. Satu scene ketika Sandra Bullock memainkan peran sebagai seorang wanita kaya yang berkumpul dengan keluarga-keluarga kaya, ibu-ibu kaya yang sedang santai nongkrong di sebuah kafe. Lalu ibu-ibu itu berkata kepada Sandra Bullock, dia mengatakan bahwa, "Apakah engkau yakin dengan tindakanmu? Apakah engkau tidak merasa geli dengan tindakanmu? Apa yang menggerakkan kamu sehingga bisa menerima anak muda Afrika Amerika itu di rumahmu?" Lalu ada yang mengatakan bahwa sungguh mulia hatimu ya. Lalu Sandra Bullock memandang mereka, terdiam sejenak, lalu dia berkata, "Shame on you." Malu ngomong gitu katanya. Kenapa? Karena harusnya memang itu yang dilakukan. Ketika kita melihat orang-orang yang tidak punya rumah, homeless, yang tidak punya masa depan, kita memberikan ruang kepada mereka dalam hidup kita. Sehingga dia mengatakan kepada teman-temannya orang kaya itu, "Shame on you." Satu perkataan yang sangat luar biasa, sangat tajam. Lalu dia mengakhiri kalimat itu dengan mengatakan bahwa bukan aku yang beruntung. Bukan dia yang beruntung karena aku. Tapi aku yang beruntung karena mengadopsinya.
sesuatu yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Sebuah kasih yang ditunjukkan yang menembus sekat-sekat rasial pada waktu itu. Dan film ini menjadi sebuah film yang sangat luar biasa. Saya mengikuti pemain aslinya Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat yang di sebelah kiri itu pemain aslinya. Bukan pemain aslinya, keluarga asli yang mengalami itu Bapak Ibu Saudara. Saya mengikuti Instagramnya, Facebooknya, dan saya terus melihat keluarga ini luar biasa. Bahkan mereka buat sebuah gerakan yang luar biasa, sebuah movement di mana mereka adopsi anak-anak yang homeless di Amerika. Menjadi satu gerakan yang lebih besar. Bapak Ibu Saudara, apa yang bisa kita pelajari? Memberi ruang kepada orang lain. Itu adalah harusnya menjadi gaya orang Kristen. Amin Bapak Ibu Saudara. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara, kita merenungkan perkataan yang ketiga dari Yesus. Yang hebat dari perkataan yang ketiga ini Saudara, karena ini seolah-olah tersusun dengan begitu luar biasa, ada sesuatu yang Tuhan Yesus ingin tunjukkan kepada orang-orang percaya hingga hari ini Saudara. Kalau di ucapan yang pertama Yesus membahas tentang manusia berdosa diampuni, Saudara masih ingat apa yang dikatakan oleh Yesus? Ketika Yesus melihat betapa jahat, betapa bengisnya orang-orang menyiksa dia berkata bahwa Bapa ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lalu yang kedua Bapak Ibu Saudara, ada dua orang penjahat di kanan dan di kirinya. Yang satu menghujat Yesus, yang satu justru bilang, engkau kan orang baik, kenapa engkau tersalibkan? Yesus, kalau engkau kembali sebagai raja, ingatlah aku. Lalu Yesus berkata bahwa engkau hari ini juga bersama dengan aku di Taman Firdaus. Orang jahat yang bertobat dijamin oleh Yesus memiliki Firdaus. Bapak Ibu Saudara, dua hal ini bicara tentang apa? Bicara tentang pendamaian. Kita diberi ruang oleh Allah. Kita yang adalah manusia berdosa seharusnya terpisah dari Tuhan. Tetapi karena kematian Yesus Kristus, Dia mendamaikan kita dengan Bapa di sorga. Seolah-olah Bapa di sorga mengatakan bahwa engkau anakku yang berdosa, tapi aku menerima engkau hari ini. Lalu kita masuk ke perkataan yang ketiga, menarik sekali Bapak Ibu Saudara. Yesus mengangkat sebuah konsep tentang keluarga rohani. Yesus mengatakan bahwa Maria, perempuan, lihat Yohanes ini anakmu. Yohanes, lihat Maria, itu ibumu. Apa yang sebenarnya sedang Yesus katakan, itu saya konsepkan dengan satu istilah, yaitu keluarga rohani. Saudara, inilah yang mau kita pelajari malam hari ini. Saya ingin menunjukkan kepada kita bahwa karya salib itu saudara, bukan hanya mendamaikan kita dengan Allah, bukan hanya mendamaikan manusia berdosa dengan Bapa di sorga, tetapi karya salib itu juga mendamaikan kita dengan orang lain. Saudara, dikasih Tuhan, ketika Yesus disalibkan, Yesus ada di tengah-tengah penyaliban yang begitu mengerikan Bapak Ibu Saudara. Ketika Yesus melihat sekitarnya, saudara, di sana sangat banyak orang, sangat ramai orang, sangat banyak massa. Saudara, ada orang-orang yang pergi ke Golgota hanya untuk penasaran lihat apa yang sedang terjadi di malam hari, di sore hari itu, di siang hari itu Bapak Ibu. Ada orang-orang yang hanya ikut-ikutan lihat siapa penjahat yang disalibkan kali ini. Tetapi di antara masa itu juga Bapak Ibu Saudara, ada orang-orang yang dulunya mereka berteriak Hosana, Hosana menyambut Yesus dari Yerusalem. Tapi kemudian mereka berbalik begitu mudah dengan mengatakan bahwa salibkan dia, salibkan dia. Di tengah-tengah itu juga Bapak Ibu Saudara, ada orang-orang yang suka menghujat Yesus. Yang punya kepentingan di balik pekerjaan mereka. Orang Farisi, ahli Taurat, yang merencanakan pembunuhan pada Yesus hanya karena iri hati dan dengki Bapak Ibu Saudara. Dan di situ juga ada pasukan Romawi yang disuruh untuk mengadili Yesus. Saudara, semua kumpulan orang itu adalah orang-orang yang sebenarnya tidak punya kepentingan apapun, yang berbeda-beda kepentingan, yang sebenarnya tidak menjadi satu Bapak Ibu Saudara. Orang Yahudi ahli Taurat benci dengan pasukan Romawi. Pasukan Romawi juga benci dengan orang Yahudi. Tapi masa ini menjadi satu kumpulan orang-orang yang kemudian menjadi satu dan ingin menyalibkan Tuhan Yesus. Namun Yesus tidak terfokus kepada mereka Bapak Ibu Saudara. Fokus Yesus justru saudara
kepada perempuan-perempuan yang menangisi mereka. Salah satunya Maria. Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus memperhatikan massa yang begitu banyak, massa yang punya kepentingan, massa yang mementingkan kepentingan egonya sendiri, Bapak Ibu Saudara. Soren Kierkegaard, seorang filsuf Kristen, mengatakan begini, massa itu bagaikan seekor anjing yang menggoyang ekor pada waktu dia baik dan menggigit tuannya sendiri pada waktu dia marah. Massa-massa yang menyalibkan Yesus itu seperti seekor anjing yang kalau dapat keuntungan mereka goyang ekornya. Tetapi ketika kepentingan mereka tidak didapat, mereka akan menggigit tuannya. Bapak Ibu Saudara, kadang banyak orang Kristen sama seperti massa-massa yang sedang menyalibkan Yesus. Kalau Yesus tidak baik dalam hidup mereka, mereka marah. Engkau jahat Tuhan. Begitu ya Tuhan, aku gak ke gereja lagi, aku gak pelayanan lagi dan sebagainya. Kadang kalau Tuhan Yesus baik, kita akan menggoyangkan ekor kita dan kita akan berkata Yesus baik, Tuhan baik. Tapi ketika Tuhan tidak seperti apa yang kita mau, kita seolah-olah menggigit Tuhan kita sendiri. Ini satu kritikan yang sangat pedas dari Soren Kierkegaard kepada massa yang waktu itu sedang menyalibkan Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Namun Yesus tidak terfokus kepada massa yang begitu ramai yang ingin menjatuhkan Tuhan Yesus. Yesus justru terfokus kepada perempuan-perempuan yang datang untuk menangisinya, untuk menghiburnya. Ada Maria Magdalena, Maria ibu Yesus, dan perempuan-perempuan lainnya Bapak Ibu. Dan salah satunya adalah ibunya sendiri, Maria. Ketika Yesus tersalib di atas, dia memperhatikan Maria. Maria sedang dalam keadaan yang berkecamuk. Maria sedang dalam keadaan yang sangat goyah, sangat goncang Bapak Ibu. Bagaimana mungkin hati seorang ibu tidak hancur ketika melihat anaknya tergantung di atas kayu salib. Bukan penjahat, bukan orang yang bersalah, tetapi disalibkan. Hatinya hancur. Yesus tahu ibunya sedang terguncang berat. Waktu Yesus melihat ibunya, Bapak Ibu Saudara, Yesus memikirkan keadaan hati ibunya yang hancur. Sembari itu juga Bapak Ibu Saudara, Yesus tahu bukan hanya Maria yang hancur pada waktu itu. Tetapi dia juga tahu murid-muridnya juga hancur. Salah satu muridnya yang ada di sana adalah Yohanes. Yohanes bersama-sama dengan Maria, dengan perempuan-perempuan lainnya, sedang terguncang dengan keadaan itu. Orang-orang yang lain sibuk menyalibkan Yesus. Yang lain sedang sibuk membagi undian. Mereka hanya bisa melihat Yesus sambil menangis. Yesus memikirkan keadaan mereka. Yesus tergantung di kayu salib. Dia memikirkan ibunya, dia memikirkan murid-muridnya, Bapak Ibu Saudara. Hal inilah Bapak Ibu Saudara yang mendorong Yesus untuk mengucapkan kata yang ketiga. Perempuan, inilah anakmu, dan Yohanes, inilah ibumu. Apa maksud Yesus mengatakan ini Bapak Ibu Saudara? Perkataan ini sangat dalam Bapak Ibu. Sebab Yesus tahu bahwa peristiwa yang memilukan ini adalah peristiwa yang tidak mungkin ditanggung oleh Maria sendiri atau oleh muridnya sendiri. Tidak mungkin Maria bisa menanggung derita ini sendiri. Tidak mungkin Yohanes bisa menanggung penderitaan ini sendiri. Kedua orang ini terguncang begitu berat, sehingga tidak mungkin mereka bisa menghadapi kejadian yang dahsyat ini sendirian. Maka itu Yesus mengatakan agar mereka justru saling menanggung penderitaan itu. Yesus mengatakan inilah ibumu, inilah anakmu, menunjukkan satu hal Bapak Ibu Saudara, keluarga rohani. Bapak Ibu Saudara, kita gak bisa tanggung penderitaan sendiri. Kita butuh orang lain. Amin Bapak Ibu. Setidaknya kita butuh teman. Setidaknya kita butuh sahabat. Pada waktu itu Maria dan Yohanes tidak kenal dekat Bapak Ibu. Yesus juga tidak pernah dikisahkan mengajak murid-murid untuk bersilaturahmi bersama keluarganya Yesus. Tidak pernah Bapak Ibu. Tetapi di momen itu Yesus tahu bahwa Maria membutuhkan murid-muridnya dan murid-murid membutuhkan ibunya, Bapak Ibu.
Ini satu sepenanggungan yang perlu di dalam sebuah keluarga rohani, Bapak Ibu. Peristiwa itu menjadi satu titik awal yang baik untuk menjadikan mereka sebagai sepenanggungan, sebagai satu keluarga rohani. Maria tidak bisa sendiri, Yohanes tidak bisa sendiri. Bersama-sama mereka akan kuat, Bapak Ibu. Yesus menyatukan dua orang yang berbeda asal usulnya menjadi satu keluarga di dalam Dia. Dan inilah yang hari ini kita kenal sebagai keluarga rohani. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Maria begitu hancur hatinya. Yesus tahu itu. Yesus tahu bagaimana kehidupan ibunya jikalau ditinggal oleh seorang anak yang pertama, Bapak Ibu. Yesus 30 tahun bersama-sama dengan Maria. Menurut tradisi atau sejarah, ayahnya Yusuf mati muda, Bapak Ibu. Sehingga selama 30 tahun Yesus hidup, dia harus menggantikan papanya sebagai seorang tukang kayu. Di tengah-tengah itu dia bekerja dan dia menemani mamanya. Dia tahu, Bapak Ibu Saudara, 30 tahun kemudian dia harus melayani untuk karya keselamatan. Dan Maria belum siap untuk hal itu. Dia juga tahu 3 tahun bersama dengan Yohanes, murid-murid, melayani bersama-sama satu tempat ke satu tempat, membuat mereka sangat bonding, ikatan yang luar biasa. Dan dia tahu Yohanes juga belum siap ditinggal oleh Yesus. Maka itu Bapak Ibu Saudara, Yesus menyatukan mereka berdua agar mereka bisa kuat satu dengan yang lain sebagai satu keluarga rohani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, keluarga rohani itu adalah sebuah konsep yang alkitabiah. Kalau kita belajar dalam Alkitab, kita selalu menjumpai bahwa kekristenan selalu mengajarkan pada kita bahwa satu orang dengan satu orang lainnya, setiap orang percaya itu adalah saudara seiman. Maka itu tadi lagu-lagu kita banyak menyuarakan tentang saudara seiman, keluarga rohani, keluarga kerajaan Allah, Bapak Ibu. Nah, inilah yang mendasari semua konsep itu, Bapak Ibu. Karya salib Tuhan Yesus dan perkataan yang ketiga sebenarnya sedang menyuarakan bahwa kita sesama orang percaya bukan lagi orang-orang yang berbeda, tetapi menjadi satu keluarga di dalam Tuhan. Sehingga hari ini kalau kita baca Alkitab, Rasul Paulus seringkali mengatakan bahwa kita satu tubuh Kristus dan kita satu dengan yang lainnya adalah anggota-anggotanya. Atau Paulus juga sering mengatakan bahwa Yesus itu adalah sulung di antara kita semua. Ini semua konsep keluarga rohani, Bapak Ibu. Dan di Wahyu, Bapak Ibu Saudara, sangat kental sekali konsep tentang keluarga kerajaan Allah. Ini artinya Bapak Ibu, orang-orang yang percaya di dalam Tuhan, orang-orang yang telah berada di dalam Tuhan, dimanapun dia berada, dia adalah satu keluarga rohani. Amin Bapak Ibu Saudara. Boleh senggol kanan kirinya, bilang kau saudara seimanku. Kalau ditanya kenapa bisa begitu? Karena Tuhan menyatukan kita. Maka itu Bapak Ibu Saudara, konsep keluarga rohani ini sebuah konsep yang luar biasa. Sebab ini menghapus sekat-sekat atau batasan-batasan suku, batasan-batasan darah, batasan-batasan kasta. Sehingga dengan kasih Kristus kita menjadi saudara bagi banyak orang. Seperti Yohanes dan Maria, Ibu Yesus. Mereka hidup dengan memberi ruang satu dengan yang lain. Saling memberi ruang di dalam hidup kita. Dan itu yang nyata bukan Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca ayat selanjutnya. Ayat 27 mengatakan setelah Yesus mengatakan itu Bapak Ibu, apa yang terjadi kemudian hari. Sejak itu murid itu menerima Ibu Yesus tinggal di mana? Di rumahnya. Artinya Bapak Ibu Saudara, ketika kita menjadi satu keluarga rohani yang dirindukan oleh Tuhan adalah kita menjadi orang-orang yang saling memberi ruang di dalam hidup kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita melihat satu dengan yang lain sebagai saudara atau sebagai musuh, Bapak Ibu? Harusnya yang terjadi dalam gereja, engkau dan saya bukan lagi tamu. Kita satu keluarga, amin. Engkau dan saya bukan lagi orang yang asing. Tapi kita adalah satu keluarga di dalam Tuhan.
Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca setelah Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke sorga, muncullah yang pertama adalah gereja mula-mula. Bagaimana hidup gereja mula-mula Bapak Ibu Saudara? Bagaimana hidup jemaat mula-mula? Orang Kristen pertama kali hidup itu kayak gimana? Kisah Para Rasul 4 ayat 32 mengatakan begini. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan seapa? Sejiwa. Ini gaya hidup orang Kristen abad pertama. Mereka yang tahu tentang Yesus, mereka yang percaya Yesus, mereka yang menerima Injil. Mereka hidup bukan untuk diri mereka sendiri, Bapak Ibu. Tetapi mereka menjadi orang-orang yang sehati dan sejiwa. Lalu kita baca selanjutnya 1, 2, 3. Dan tidak seorang pun yang berkata apa? Bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Bapak Ibu Saudara, ini sesuatu yang luar biasa dari konsep keluarga rohani itu. Pertanyaannya, apakah kita merasakan sehati dan sejiwa di dalam komunitas kita atau tidak, Bapak Ibu? Kalau yang lain nangis, kita ikutan nangis enggak, Bapak Ibu? Kalau yang lain menceritakan kejatuhannya, kita ikut kecewa, kita ikut sedih enggak, Bapak Ibu? Bapak Ibu Saudara, saya juga ingat kisah di Filemon. Surat Filemon, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu pernah baca. Surat Filemon enggak banyak, cuma 1-2 pasal, Bapak Ibu. Tentang apa sih Filemon? Kitab Filemon menceritakan tentang keluarga rohani. Bapak Ibu Saudara, kalau baca surat Filemon, surat Paulus kepada Filemon, Filemon ini adalah seorang kaya raya, seorang tuan. Dia punya budak namanya Onesimus, Bapak Ibu. Onesimus ini adalah budaknya. Satu kali Onesimus melakukan kejahatan, kesalahan, lalu karena dia takut dihukum oleh Filemon, dia lari meninggalkan Filemon. Onesimus ini lari, dia harusnya nggak boleh Bapak Ibu Saudara, karena budak adalah sebuah kejahatan besar kalau budak meninggalkan tuannya. Karena budak tidak punya hidupnya sendiri. Budak tergantung pada tuannya. Tetapi karena Filemon takut dihukum oleh Onesimus takut dihukum oleh Filemon, dia lari meninggalkan Filemon. Di tengah jalan dia ketemu Paulus di penjara. Paulus didik dia sampai luar biasa Bapak Ibu. Kemudian Paulus mengatakan kepada Onesimus, engkau harus kembali ke tuanmu Filemon. Onesimus berani gak Bapak Ibu? Tentu gak berani. Lalu Paulus berkata, jangan takut, nanti aku kirim surat buat Filemon. Apa isi surat Paulus kepada Filemon? Suratnya tulis begini. Dia, Onesimus, budaknya Filemon. Dia kusuruh kembali kepadamu. Dia yaitu buah hatiku. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bapak Ibu Saudara, waktu membaca surat Paulus, saya nggak tahu apa yang dirasakan oleh Filemon. Pada waktu itu Onesimus adalah budaknya Filemon. Tapi Filemon diminta Paulus untuk tidak lagi melihat Onesimus sebagai hambanya, tapi sebagai saudara yang kekasih. Apa yang sedang ditunjukkan oleh Paulus? Paulus ingin kita melihat orang lain bukan sebagai hamba. Orang yang telah percaya kepada Kristus adalah keluarga, saudara yang terkasih. Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengatakan begini. Karya salib Kristus bukan hanya menunjukkan tentang pemulihan relasi antara orang berdosa dengan Bapa di sorga, tetapi juga menunjukkan tentang pemulihan relasi manusia dengan sesamanya. Orang-orang percaya di dalam gereja adalah satu keluarga Allah
yang harusnya saling menopang dan menerima, bukan membeda-bedakan dari suku, darah, dan kasta. Bapak Ibu, saya selalu bilang ke anak-anak youth, saya selalu bilang ke mereka begini, terimalah siapapun orang itu di dalam komunitas kita. Jangan lihat dari latar belakangnya, jangan bilang, dia dari suku apa dulu gitu. Jangan beda-bedain karena kamu lahir di kota, dia lahir di kampung, membuat kamu merasa lebih baik. Kalau kamu membedakan mereka, maka sebenarnya kamu sedang mengusir saya. Saya bilang begitu. Kenapa? Karena saya ini sudah bukan orang Kalimantan, asalnya dari NTT, gak bisa bahasa Hakka. Hanya untung udah diberi nama Mandarin dari Pak Jana ya. Saya bilang kalau kamu membeda-bedakan orang-orang berdasarkan suku, berdasarkan asal, berdasarkan dia dari kampung, dia dari kota, kamu lahir di kota, kamu lahir di kampung, sebenarnya kamu sedang mengusir saya lebih dulu. Karena saya nggak punya ikatan apapun. Tapi kalau kamu membuka diri bagi mereka, kamu sedang membuka diri bagi saya juga. Bahkan bagi orang lebih luas. Dan itu yang kami tanam terus dalam komunitas anak muda. Terima orang lain kayak gimana wujudnya. Karena kalau kita hanya mau terima yang dari Kalimantan, sesuku, sedara dengan kita, maka saya dan Pak Emso pasti yang lebih dulu minggat dari sini. Tapi hal yang saya luar biasa dari GKJ Season City adalah tidak ada pembedaan-pembedaan itu. Ini yang luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk kita Bapak Ibu. Ini yang saya maksud dengan keluarga rohani Bapak Ibu. Tidak memandang kasta, tidak memandang asal, tidak memandang suku atau darah. Dan ketika kita bisa melakukan hal ini, kita sedang melakukan apa yang Yesus minta. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sayangnya kalau hari ini kita melihat banyak gereja yang tersekat-sekat oleh karena batasan-batasan suku, batasan-batasan darah, batasan-batasan kasta. Teman saya pelayanan di gereja Kristen Sumba, Bapak Ibu. Dia bilang di sana kalau kamu bukan dari kasta orang Sumba yang kasta raja, kamu mau hamba Tuhan kek, mau pendeta kek gak akan didengerin. Apalagi kalau kamu dari kasta yang rendah. Even kamu hamba Tuhan pun kamu akan ditendang dari gereja. Jadi dia melayani dengan sangat susah payah karena teman saya ini bukan dari kasta yang tinggi. Kasta yang menengah. Bapak Ibu Saudara, banyak gereja hari ini yang masih mementingkan kasta daripada kasih. Bapak Ibu, ada juga gereja-gereja yang membentuk kelompok-kelompok eksklusif. Sehingga di dalam gereja banyak tersekat satu dengan yang lain, satu dengan yang lain. Ini kelompokku, itu kelompokmu, itu temanmu, ini temanku. Jangan sampai gereja kita kayak begitu Bapak Ibu. Banyak juga gereja yang terpecah belah hanya karena masalah aset dan keuangan. Jangan sampai masalah-masalah kecil ini membuat kita lupa bahwa Tuhan meminta kita menerima satu dengan yang lain sebagai saudara seiman. Amin Bapak Ibu Saudara. Ketika hal ini terjadi Bapak Ibu Saudara, kalau semua hal ini terjadi, maka kita sedang gagal menjadi keluarga rohani yang Yesus inginkan. Kalau saya boleh membahasakan kalimat Yesus di konteks kita hari ini, mungkin Yesus ingin mengatakan bahwa anak-anak muda, lihatlah orang-orang tua di kanan kirimu. Itulah ibumu, itulah ayahmu. Orang-orang tua, orang-orang dewasa di dalam gereja. Lihatlah anak-anak mudamu yang ada di gereja hari ini. Itulah anak-anakmu. Ini yang juga sedang disampaikan oleh Yesus kepada GKJ Season City di malam hari ini. Mari kita tundukkan kepala Bapak Ibu Saudara.
dan kita berdoa. Mari kita renungkan apa yang boleh kita dengar malam hari ini.